tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, hari ini merupakan hari yang sangat berarti bagi kami. Karena Engkau sudah merelakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus pada hari ini disalibkan dalam penganiayaan dan penderitaan. Dia menanggung seluruh dosa umat manusia. Bapa yang baik, Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Beri kekuatan kepada kami untuk tetap setia, untuk tidak berkhianat, untuk tidak meninggalkan Engkau. Tapi kami ingin tetap bersama-Mu. Berkati kehidupan kami. Berkati juga firman-Mu pada hari ini, secara khusus di Jumat Agung pagi ini. Tuhan menolong kami untuk kami mengerti dan memahaminya. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Dia telah mati untuk dunia. Ada orang yang mau berkorban untuk orang-orang yang baik. Ada juga orang yang merelakan hartanya untuk orang lain. Ada yang merelakan jabatannya juga untuk orang lain. Dia lepaskan seluruh jabatan dan dia tinggalkan semua pekerjaannya. Lalu dia meniti karir di tempat yang lain dengan cara yang berbeda. Ada orang juga yang menyerahkan seluruh hartanya. Dia sumbangkan ke panti-panti asuhan dan kepada yayasan-yayasan sosial. Dan dia hidup hanya untuk diri sendiri. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, adakah orang yang mau merelakan hidupnya, hartanya, karirnya, jabatannya untuk orang yang jahat, untuk orang yang selalu berbuat onar, untuk orang yang selalu berbuat kecurangan, untuk orang yang selalu menipu, untuk orang yang selalu memberontak? Pasti kita berpikir tidak ada orang yang mau membela orang yang jahat, penipu, pemberontak. Tapi pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, justru Tuhan mengasihi kita di saat kita masih berdosa. Lalu di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai 46, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Pada hari ini, Jumat Agung, kita peringati sebagai hari kematian Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dan sebelum mati di atas kayu salib, dia harus menghadapi pengadilan, hukuman, tuduhan, lalu dicela, dihina, dicambuk, disiksa, harus memikul salib sampai ke bukit Golgota. Semuanya Tuhan Yesus tanggung. Dia rela mati untuk saya, untuk Bapak Ibu, dan untuk kita semua. Dia rela mati untuk kita yang masih berdosa ini. Dia rela mati untuk kita yang sebenarnya tidak layak.
Karena kitalah yang memberontak, kitalah yang menjadi penipu, kitalah yang sering sekali menyakiti hati Allah. Tapi Tuhan Yesus mau mati bagi kita. Ketika di atas kayu salib, dia berseru kepada Bapanya. Lalu ketika di atas kayu salib, dari jam 12 sampai jam 3, bumi pun menyaksikan anak Allah yang tergantung di atas kayu salib turun ke dalam jurang maut, turun ke dalam neraka untuk menebus manusia. Dan kegelapan itu membuktikan dunia sedang menyaksikan pengorbanan Kristus sekali untuk selama-lamanya. Semua orang menyaksikan itu, melihat itu. Dan sesudah itu tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Lalu sesudah itu dia serahkan nyawanya sebagai korban yang sempurna. Pengorbanan Kristus hanya untuk kita. Dia rela menyerahkan seluruh hidupnya untuk kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ingatlah di Jumat Agung ini kita mengingat kematian dan kesengsaraan Yesus. Bawalah penderitaan Yesus dalam hidupmu. Ketika engkau mengalami penderitaan, penganiayaan, dicela, dihina, teladanilah Yesus. Jika kita benar, suatu hari kebenaran itu akan nyata dan kita juga akan menikmatinya. Dan biarlah kita hidup untuk Tuhan, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Tinggalkanlah dosa. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Berbaliklah kepada Allah. Lakukanlah hal-hal yang baik. Kerjakanlah dan pikirkanlah segala sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ingatlah Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Mari persembahkan waktu, hidupmu, hartamu, dan semua yang kau miliki untuk kemuliaan Tuhan. Kabarkanlah, Juru Selamat telah datang ke dalam dunia. Surga terbuka, dan setiap orang yang percaya di dalam Kristus akan menikmati surga yang sudah Tuhan sediakan. Tidak ada keselamatan selain di dalam Kristus. Karena Kristus pun menebus kita dengan kematiannya. Oleh karena itu, marilah, lakukanlah, kerjakanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Oh Bapa di surga, tidak ada kata yang bisa kami ucapkan kepadamu selain ucapan syukur, karena Engkau sudah menggantikan kami. Engkau sudah merelakan dirimu sendiri menderita untuk kami. Kami sebagai orang yang ditebus, ingatkan kami Tuhan, bahwa hidup kami bukan untuk kami, tapi kami hidup untuk Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Tuhan, tolong kami, ingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang tebusan Allah. Selayaknya lah orang yang sudah dibebaskan dan dimerdekakan untuk kami mengabdi kepada Tuhan kami, Raja kami, Allah kami seumur hidup kami. Bahkan tidak ada waktu untuk diri kami. Seluruh waktu kami mempersembahkan untuk Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus.